yang ada di dalam Bible Anda sendiri, yang ada firman Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia itu Allah yang benar? Coba kamu tunjukkan datanya. Tunjukkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yesus Assalamualaikum Gurunda. Gurunda cuma ini ada 10 ayat. Yesus berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus saya. Bentar Pak. Bentar. Habis Gurunda, kasihan ya Allah. Silakan Gurunda semua, silakan. Iya, Silakan Bang Tony dulu. Dilanjut aja. Bang Tony dulu. Gurunda silakan Gurunda. Signal Iya, juga lanjut. putus-putus ini. Lanjut. Tony Apa mau materinya? nyampein pesan kali Tony mau turun Iya. vaksin soalnya. Iya. Tony Mungkin Ya, Iya. silakan Tony. Ya, nanti malam ditunggu ya. Cepetan. tapi nggak janji ya Pak, karena besok kerja lagi. Ya udah. Kan saya didesak sama pekerjaan. Ya, lanjut ngomong. Senang sekarang saya bisa berjumpa dengan Bang Juma, walaupun baru sebentar. Mungkin lain Iya, kali nggak kita apa-apa. berdiskusi lagi Bang ya. Enggak apa-apa, silakan Bang Tony. Saya turun dulu Pak ya. Permisi, saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Selamat siang. Temanya tadi dari Gurunda tadi dari ya. Temanya tadi Gurunda dari Erben. Dari kamu Bang. Ya, David tadi mau ngomong apa? David tadi nggak kelar kamu. Silakan. tadi temanya berfirman. Gurunda Yesus tadi berfirman. dari Bentar, Bang. Abraham. Jadi saya waduh, kaget Abraham, pula. iya gimana? Iya. Dari Abraham gimana, Bang? Akhi. Ya gini Gurunda, siapa tadi ya? Oh Mas Saha ya, udah turun bahasa. Gurunda, sorry, putus-putus tadi. Bunda Rama bisa jelaskan dulu? Signal saya putus-putus. Lanjut. Boleh. Tapi dia udah turun Mas Saha. Ya gini Nah ini pertanyaannya. diganti Bang David, Bunda Rahma. Oke lanjut Bang M3 lanjut. Tadi permasalahannya Mas Aha di awal nih. Jika Abraham adalah seorang raja, jika perumpamaan berarti siapakah permaisurinya? Makanya saya aneh jawab dua-duanya, dan faktanya Pakubuwono ke-10 itu punya 2 permaisuri, itu udah terbantahkan. Oke, dan balik lagi, saya menanyakan belum dijawab sekarang. Siapakah anak putri raja? Siapakah putri raja antara Sarah dan Hagar? Nah itu nggak dijawab dua Bang. Nah si David ini lari kemana-mana, ke Abraham mana gitu. Makanya ini agak-agak ngawur gitu dari pertanyaan topik pertama gitu Abang. Terkopi Abang. Iya. Jadi yang kita mau bahas ini apa? Tentang siapa tentang Sarah dengan Hagar ya Gurunda. Dia bilang itu budak segala macam. Padahal udah ditunjukin data ya bahwa dia itu anak putri raja gitu loh. Silakan Gurunda dikasih pencerahan di si David ini. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai budak, kemudian tuan dan seterusnya ya. Yang pernah menjadi budak, kalau Bani Ismail itu tidak pernah jadi budak. Kalau Maaf Gurunda, suaranya mendem. Maaf. Siapa tuh? Masih Tes. Ya. tes. Ya, sip, coba. Cek. Ya, bagus Cek. tuh Gurunda, bagus. Sip, mantap. Oke, Lanjut Gurunda, baik. maaf. Ya. Jadi kita melihat dari sejarah, siapa yang pernah menjadi budak? Keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Kan gitu dulu poinnya. Nah, kalau dikatakan Hagar ini pernah jadi budak, dia adalah anak dari seorang raja. Nah, Sarah ini anak siapa? Itu dulu. Sarah yang kita kenal sebagai istri dari Nabi Abraham itu dari bangsa apa, dan kemudian dia dari keturunan siapa? Kalau Hagar kan jelas beliau adalah
keturunan dari salah satu raja di Mesir. Itu poin. Lalu kemudian keturunannya pernah keturunan daripada Nabi Ishak pernah menjadi budak oleh Mesir. Sedangkan keturunan dari Nabi Ismail itu tidak pernah menjadi budak. Coba. Jadi gimana ceritanya nih? Karena kalau kita berbicara mengenai kebenaran, sebenarnya Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail itu dalam kaidah tidak ada pertentangan, kecuali di antara segolongan dari Bani Israel itu menentang Allah, menentang Tuhannya. Nah, sedangkan Bani Israel dan juga Kristen itu nggak ada hubungannya. Dua mata rantai yang terputus. Bani Israel ini siapa, Bani Kristen ini siapa. Jadi salah ketika temanya itu kemudian diadu antara Bani Ishak dan Bani Ismail. Harusnya Bani Ismail dan juga Bani Romawi, Bani Yunani. Itu baru tepat. Karena di sini tidak ada Yahudi, tidak ada Bani Israel. Yang ada Bani Ismail, pengajaran dari Bani Ismail dan pengajaran dari Bani Romawi. Seperti itu. Silakan. Iya, Gurunda. Tadi Mas Aha sempat menerasikan bahwa keturunan Ishak inilah yang kemudian menjadi nabi-nabi. Sementara Ismail itu tidak pernah diakui sebagai nabi. Ini tadi yang dinerasikan oleh Mas Aha tadi, Gurunda. Gimana? Mas Aha tadi sempat menerasikan ketika kita membahas tentang Siti Hajar dan Sarah itu bahwa keturunan nabi-nabi itu hanya berasal dari keturunan Ishak. Sementara Ismail sendiri bukan seorang nabi karena dilahirkan dari seorang budak katanya tadi. Tetapi orangnya Mas Aha sudah tidak ada lagi di sini, maka kemudian diganti oleh Bang David. Ini yang ada di bawah ini, Gurunda. Oh gitu. Jadi tidak ada keturunan yang jadi nabi gitu. Ismail tidak disebut sebagai nabi, katanya hanya Ishak lah yang kemudian menurunkan nabi-nabi di kalangan Bani Israel gitu, Gurunda. Oh iya, jelas kalau di kalangan Bani Israel memang tidak ada Bani Ismail di sana. Tetapi yang kita lihat di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banih wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula kepada Yakub, wahai anak-anakku. Nah, di sini jelas Nabi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Agama yang dimaksud di sini tentu adalah Hanif, Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jadi keturunan daripada Nabi Abraham memang itu adalah orang-orang yang diajarkan untuk menganut ajaran millah. Apa itu? Ajaran yang lurus. Apa itu? Yang diterima Nabi Abraham alaihissalam untuk diajarkan kepada keturunannya kemudian. Nabi Ismail juga adalah keturunannya. Kalau nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel dikatakan bahwasanya itu bukan dari keturunan Bani Ishak, Bani Israel bukan dari keturunan Ismail, memang itu betul. Tidak ada yang salah di sana. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Allah memilih dari ke-12 suku Bani Israel, dari 12 anak dari Yakub yang berasal dari hasil poligaminya Nabi Yakub. Itu jelas itu. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah kepada kita umat Islam itu dipahamkan bahwasanya Allah memerintahkan dan memilih orang Israel ini sebagai 12 suku yang kemudian diangkat derajatnya pada zamannya. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum. Jadi Allah memang mengangkat mereka. Allah mengangkat perjanjian dari Bani Israel. Lalu kemudian Allah memilih pemimpin dari 12 orang di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Nah, tapi kemudian Fabima
naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar perjanjian, maka mereka dikutuk. Hati mereka dikeraskan oleh Allah. Hatinya membatu gitu, menjadi tegar tengkuk. Dan itu juga diterangkan oleh kitab yang mereka ambil dari Septuaginta. Bangsa Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Jadi kalau nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel tentu bukan dari Bani Ismail. Ya, itu jelas itu. Nah sekarang kalau tidak ada Bani Ismail yang menjadi nabi, lalu adakah Bani Ishak menjadi nabi bagi orang Romawi dan Yunani, yang mana mereka ini adalah penganut ajaran Kristen? Ada nggak Kristen yang bisa menjawab ini? Nabi mana yang diutus kepada Romawi dan Yunani? Bisa dijawab. Yang ada itu Nabi Lut ya Gurunda, Nabi mereka. Silakan Bang David, barangkali bisa menanggapi Bang David. Oh, David jadi pendiam sekarang dia. Ya, lanjut. Bukan, silakan, saya bergiliran. Oh iya, bagus, ya. bagus. Ya, silakan. Kalau silakan. Bang Suma bilang, Bang Suma itu meriwayatkan Ismail, Ibrahim, segala macam dari Al-Quran. Saya mau tanya, sumber referensinya apa? Al-Quran, wahyu, ilham. Dari Jibril. Ya, betul. Dari Roh Kudus. Ya, Betul. Al-Quran itu sumbernya dari mana? Riwayat seperti itu. Dari Roh Kudus. Roh Kudus gimana? Ya, Roh Kudus. Mana Roh Kudus. ayatnya? An-Nahl ayat Ya, 102. Jibril maksudnya. Iya, Roh Jadi Kudus dari itu Jibril apa Roh Kudus? Roh Kudus itu Jibril. Ah, oke. Bung. Dari Roh Kudus. Yes. Oke. Sekarang saya apakah Muhammad pernah berbicara dengan Roh Kudus Yes. atau berbicara dengan Allah? Roh Kudus Kapan dan di mana? pada saat di Gua Hira Kapan dan di dan mana? pada saat dia menerima wahyu 22 tahun kurang lebih, beliau berbicara langsung dengan Roh Kudus. Oh, berarti sumber informasi Muhammad bukan dari perawi lain atau dari mana, hanya dari Jibril. Oke? Itu kan Yes. versi Islam. Iya, terus. Ya kan? Oke. Nah, sekarang Ya. Nabi yang datang kepada satu-satunya Romawi. manusia yang bisa meriwayatkan penciptaan dunia. Penciptaan dunia itu termasuk riwayat Adam, riwayat Abraham, Nuh, Ishak, Ismail, itu satu-satunya cuma Musa. Gak ada yang lain. Karena apa? Karena Tuhan bisa berbicara langsung dengan Musa. Jadi Musa ini hidup berapa ratus atau berapa abad setelah Abraham, setelah Adam, setelah Nuh. Kok dia tahu? Karena dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan yang cerita nih penciptaan dulu. Iya, begini. Musa Dulu si sama Abraham begini, dulu ada. sama-sama kita mengimani Musa. Oke, Islam mengimani Musa. Ini yang saya tanya, nabi untuk orang Roma Yunani itu siapa? Allahu Akbar. Jangan membatasi pada orang Romawi, orang Yunani, orang Sunda. Jangan begitu cara bertanyanya. Pertanyaan saya kan jelas, Bu. Nabi Musa sama-sama kita imani sebagai sosok nabi yang datang kepada Bani Israel, membawa hukum Taurat pada Abraham Bani juga ya? Israel. Abraham juga. Ibrahim Abraham pun juga? demikian. Yes. Abraham juga enggak? Ya, ya, Abraham sama-sama. juga enggak? Sama-sama kita Lah mengimani. Abraham aja beda sama Ibrahim. Bedanya Gimana sih kemudian Abraham tuh beda sama Ibrahim? Kami mengimani Ibrahim itu sebagai orang yang diberkati oleh Allah, sementara Kristen mengimani Abraham itu adalah Iya. manusia yang dihinakan oleh Kristen. Kan gitu. Bapaknya aja beda menurut Udah. Al-Quran dan Udah. kitab Tanah Yahudi. Sekarang bapaknya permasalahannya Abraham, Ibrahim aja beda. sekarang permasalahannya adalah nabi yang datang kepada orang Roma dan Yunani itu siapa? Jangan kabur, jawab. Mana ada nabi orang Romawi, mana ada. Tuhan cuma menyatakan firman-Nya kepada Bani Israel. Lalu Setelah Musa itu lalu Kristen nggak ini ada nabi yang- Arab itu.
Enggak, jangan lari ke sana. Kami mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi. Anda mau tolak, ya itu hak Anda. Sekarang nabi yang datang mengajarkan menyembah Ini manusia Yahudi yang kepada nolak. nabi yang mengajarkan Ini menyembah. Yahudi yang nolak. Baca orang- Mazmur 147 Itu masih ayat kitabnya. 19-20. Itu masih Yahudi kitabnya nolak. orang Yahudi. Itu masih kitabnya orang Yahudi. Yang kita tanya nabi yang datang kepada Kita Romawi dan juga. Yunani. Itu yang kita tanya. Nabi yang datang kepada Romawi dan Yunani mengajarkan mereka sebuah agama bernama Kristen dan Tuhannya bernama Yesus. Itu nabi siapa? Tidak ada nabi datang kepada orang Romawi. Itu jawabannya, tidak ada nabi datang kepada orang Lalu Romawi. dari mana Nabi mereka hanya datang mendapatkan? kepada orang Lalu Israel. dari mana mereka mendapatkan Tuhan bernama Yesus? Itu ajaran Yesus sendiri. Di mana Yesus orang Yesus? Yahudi, orang Israel. Di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah sosok Tuhan pencipta langit dan bumi? Yohanes 13 ayat 13, ya akulah Tuhan. Itu ajaran Apa Yesus emang? itu ajaran Yesus kepada muridnya. Aku adalah guru dan Tuhan, junjungan, maran, Tuhan, pembimbing. Tuhan. Bukan Tuhan, Tuhan. maran dalam bahasa Aramaik yang digunakan oleh Yesus. Maran itu Tuhan, junjungan, guru, pemimpin, Bahasa gembala. aslinya Alkitab itu, bahasa asli Alkitab adalah Yunani, bukannya Aramaik. Yunani dia katakan Aramaik itu kurios. terjemahan. Oke, nah ini dia yang kita Kurios kan? pertanyakan. Tuhan juga disebut kurios. Oke, Tuhan disebut Kurios itu artinya Tuhan dan Tuhan. Oke. Theos Kurios bisa artinya Tuhan dan Tuhan. Nah, terus kenapa sekarang Yahudi tidak menuhankan Yesus? Karena ya Yahudi itu mengimani sesembahan atau God atau Elohim yang bernama YHWH. Bukan bernama Yesus. Mereka juga menyebutnya Bapa. Nah, Oke, udah selesai Kalau kita di situ. Kristiani- Makanya Kalau siapa yang Kristiani- mengajarkan kepada Roma dan Yunani Bentar, ini woi. adalah Tuhan? Siapa yang mengajarkan Romawi dan Yunani? Tidak ada nabi datang kepada orang Romawi. Berarti Tidak dari ada mana? nabi datang kepada orang Romawi, hanya kepada orang Israel. Oh, Tidak ada nabi datang kepada orang lain, bangsa lain. ya udah selesai Hanya kepada berarti. Israel. Ke Nah, Arab selesai berarti orang Roma dan Yunani dan Kristen ini tidak punya nabi. Apanya selesai? Berarti kalian Paulus tidak punya nabi. nabinya. Paulus Dia nabinya. nggak punya. Berarti kalian tidak punya nabi. Kristen ini nggak punya nabi. Mana ada Paulus disebut nabi? Berarti Kristen Paulus ini itu apostolos atau apostel, bukan nabi, bukan rasul. Berarti Kristen ini tidak punya nabi. Luga. Lah sekarang bukan Kristen namanya. Nabi hanya datang kepada orang Israel. Oke, berarti Kalau di Kristen luar tidak punya Israel nabi. menganggapnya nabi silakan. Berarti Kristen tidak Itu. punya nabi. Kok Kristen? Lah, emang Nabi itu hanya diutus ke Israel. berarti Kristen tidak punya nabi. Ya, Kok nangis sih? Berarti Kristen tidak punya nabi. Rasul Paulus. Yesus itu nabi bukan? Yesus itu nabi bukan? Nabi untuk Bani Israel. Siapa bilang? Mana ayatnya? Ya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Lagi. Anda nggak melihat konteksnya. Jangan lihat konteksnya, lihat pengakuan Yesusnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani satu Israel. ayat. Jangan Beliau satu nabi. ayat. Beliau Ya. nabi untuk Bani Konteksnya Israel. ada perempuan. Beliau nabi untuk Bani Israel. Mana dalilnya Siapa bilang? Yesus? Sorry, mana dalilnya Kristen punya nabi? Mana? Kalau Nabi Islam Rasulullah Itu Muhammad kan Sallallahu Alaihi orang-orang Wasallam. Yahudi bilang dia nabi. Nah, sekarang Kristen Orang-orang punya Yahudi nabi. bilang dia nabi. Orang Kristen nabinya siapa? Iya ini. Ya Yesus itu nabi. Yesus itu nabi, berarti dia bukan Tuhan. Aduh. Berarti Nih, dia saya bukan bilang Tuhan. ya, firman Tuhan setelah Musa hanya diberikan. Tadi saudara mengatakan nabi Yesus kepada itu nabi. Israel. Nah, sekarang ditanya, Yesus Tidak itu ada nabi. firman. Yesus itu nabi atau Tuhan? Iya betul. Kenapa emang? Yesus itu Nabi nabi. dan Tuhan. Ah? Nabi bagi Yesus itu manusia, Hmm. utusan
Juru selamat, Tuhan, anak manusia, anak Allah, yang awal dan yang akhir. Banyak gelar Yesus. Apa harus saya tolak? Terus dia nabi untuk siapa? Dia nabi untuk siapa? Dia menyatakan bahwa Injil Ustaz Arif di mute dulu. harus diceritakan kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa. Iya, Itu. diceritakan kepada seluruh Ya. bangsa bahwa Yesus adalah nabi untuk Israel. Iya. Nah, sekarang permasalahannya Kok Kristen. seluruh bangsa Israel goblok amat. Seluruh bangsa masa Israel? Iya, Aduh, tolol. diajarkan kepada seluruh bangsa bahwa Yesus itu nabi. Anda itu Oke. muslim goblok Nah, sebetulnya. sekarang permasalahannya Saya mau adalah tampar Anda malah. Sekarang juga ini. Karena Sini Anda saya goblok tampar. sekali. Kau Hah? yang saya Aduh, tampar, kau. yang saya tampar. Ya, orang goblok yang kita sumber. Bang emosi David. Kau macam betul-betul aja suaramu udah mulan sama guru itu guru silat itu. Simpai itu. Jadi saya bisa lebih kasar dari Anda kalau Anda menghujat, saya bisa lebih sopan dari Anda. siapa Anda yang sopan. kasar di sini? Siapa yang kasar? Siapa yang kasar? Saya bertanya. Saya bertanya dengan baik. Penyembah bangke satu ini Aja, kasar begini. banget ini. Anda Saya bertanya tanya dengan baik. satu, Anda tanya satu, saya jawab satu. Nanti Anda giliran Anda nanya lagi. Ayo, saya jawab semua. Oke. Silakan. Satu. tanya Siapa nama nabi Tuhan yang diutus untuk Romawi Yunani? Tidak ada. Lalu Nah. dari mana tulisan-tulisan Roma ini, tulisan-tulisan Paulus ini yang dituliskan untuk Roma? Paulus itu kan utusan Yesus. Ya, dari mana dia dapat 14 kitab? Kalau dia bukan nabi, apa dasarnya menulis kitab itu kalau dia bukan nabi? Ingat, nabi itu adalah orang yang mendapatkan firman dari Allah. Kalau dalam Kristen, iman Kristen ini begini Pak. Itu ada peranan Roh Kudus. Ya, itu dia makanya Roh Kudus yang Bukan berbicara sembarangan. kepada nabi. Jadi ada Roh Kudus ini berbicara kepada nabi, tidak berbicara kepada sembarangan orang. Makanya muncul Paulus bukan pertanyaan. nabi Pak. Nah, kalau Paulus dia bukan bukan nabi, nabi. dengarkan. Kalau dia Paulus bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan materi 14 buku yang dia karang itu? Dari mana? Dari Roh Kudus. Nah, kalau dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus, karena berarti dia utusan nabi. Yesus. Dengar. Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu kalau seorang nabi. Nah, Paulus ini apakah memenuhi kriteria sebagai nabi? Kalau dia tidak memenuhi kriteria Ya, sebagai nabi, maka catatannya jelas. kriterianya. Sekarang permasalahannya adalah Paulus ini menuliskan karangannya itu berdasarkan dari mana? Dari ilham terhadap Roh, dari Roh Berarti Kudus. dia nabi. Dia itu salahnya LAI bilang rasul itu salah. Harusnya nabi kan? Harusnya apostolos, apostel. Apostel bukan profet. Dengarkan dulu. Apostel itu utusan Yesus Dalam tidak Islam. pernah dengarkan. Sebentar. Yesus tidak Dalam pernah Islam, menceritakan. rasul otomatis ada nabi. Dalam Islam, rasul otomatis nabi. Kalau Kristen rasul artinya bukan itu, artinya utusan Yesus. Nah, Masa diutus Yesus nggak dapat ilham? Oke, di mana Yesus mengajarkan 14 buku karangan Paulus itu? Di mana Yesus mengajarkan 14 buku itu? Ya karena dorongan Roh Kudus yang berasal dari Ini Yesus. Paulus utusan Yesus Paulus atau diilhamkan utusan Roh Kudus? untuk menulis. Yesus ini utusan angin suci Kan atau Roh Yesus itu Roh Kudus, Pak. Lah, kalau Roh Yesus itu Roh Kudus adalah itu Roh Yesus, Pak. Aduh, parah ini orang. Roh Kudus. Lalu kalau Roh Kudus itu adalah kalau Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus, kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan? Tahu ya? Kenapa Yesus mengatakan
adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Katanya rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Ya iya, dalam keberadaannya sebagai manusia yang berangkat, dia bilang, saya pergi tapi roh saya tetap ada sama kamu. Parah. Di mana dalilnya itu? Di mana? Narasumber kok. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Roh Yesus ada sama ini kamu. Saya kasih dalil ya. Saya kasih dalil ya. Ya, silakan. Saya kasih dalil. Hmm. Saya kasih dalil bahwa Roh Yesus itu adalah Roh Kudus ya. Di mana? Ada di Kisah Para Rasul. Sebentar sabar ya. Nih, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ya. Baca, dengerin ya. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus ya mencegah mereka untuk memberikan Injil di Asia. Yang melarang mencegah siapa? Roh Kudus ya. Oke. Saya baca lagi. Apa mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Rohnya Yesus itu Roh Kudus. Mana dalilnya? Mana dalilnya Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus? Mana? Bentar belum selesai. Mana dalilnya, Gundul? Ini ayat ke-7. Mana? Ini goblok. Dan Mana? setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britania. Ke daerah Britania. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Itu artinya Roh Kudus ya Roh Yesus. Itu ada dua roh. Ada dua roh. Itu ada dua roh, bukan Roh Kudus sama Roh Yesus. Oh, Allah. Sebutannya sama artinya. Orang ada dua roh. Dua roh itu sama-sama mencegah. Coba. Gimana sih orang ini? Coba Ya, baca. kamus yang ada di belakang Alkitab. Cari kata Roh Kudus ada di Alkitab, kamusnya paling belakang. Apa arti Roh Kudus di situ? Baca rame-rame sana. Roh Kudus itu Roh Yesus, Roh Allah, sama itu. Mana? Kalau Roh Kudus Ini itu kalau- rohnya kalau Yesus. nggak ngerti, terus ingat ketika Yesus Tausia itu dibaptis. bilang goblok gitu, karena nggak ngerti. Oh, dasar penyembah bangke ini ngomongnya kasar banget ini. Woi, penyembah bangke. Enggak usah kasar kau ngomong. Bentar Ustadz baru buka Bang Juma, bentar Ustadz ya. Ya, kalau memang Bangke roh lebih Yesus bagus itu- dari Allah, Pak. Bangke Kalau itu pernah memang Roh hidup. Kudus itu adalah rohnya Yesus, coba ketika Yesus dibaptis, itu di atasnya ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Kok Yesus nggak modar? Ayo lo. Gimana tuh? Yesus Lah, dibaptis Tuhan di itu atasnya- maha hadir, jangan dibatasi tempat. Katanya Roh Yesus Roh Kudus. Seharusnya sekarang ketika saya Roh tanya. Kudus itu tidak ada di dalam diri Yesus, Jumlah manusia seharusnya ada Yesus berapa? modar. Ngerti? Lo tepu-tepu aja. Itu bahasanya maha kasar hadir. lagi. Udah penyembah bangke Allah aja kasar bisa lagi hadir ngomongnya. di setiap urat leher manusia. Allah aja bisa maha hadir. Kenapa Allah nggak bisa? Dia bisa hadir bersuara dari atas sekaligus melakukan visualisasi dalam bentuk seperti burung, sekaligus berada di dalam Yesus. Yang melihat itu juga cuma Yohanes sama Yesus, orang lain nggak ngelihat. Terus apa yang Anda ingin jual? Kan maha hadir. Apa? Nah sekarang kalau saya tanya, apakah kalau Allah ada di arsi, dia nggak bisa bicara di bumi sama Musa? Bisa? Saya tanya. Bisa. Itu maha hadir namanya. Iya, tapi dia tidak perlu datang menjadi makhluk kan? Ya bisa kan? Bisa. Jangan dibatasi tempat. Nah, tapi yang menjadi dibatasi manusia tempat. ini siapa? Kalau Yang Allah menjadi itu. manusia ini siapa? Yang menjadi manusia adalah Yohanes 1 ayat 14 firman. Firman yang menjadi manusia, bukan Bapa. Iya. Nah iya. Memang bukan. Nah, terus? Yang bilang Bapak siapa? Ada Terus? nggak ada ayat? Ya iya makanya. Firman itu pada hakikatnya adalah bagian substansi dari Allah sendiri. Oke. Itu. Oke. Nah Jadi sekarang sesuatu bagian dari Allah sendiri sekarang itu diutus ke dalam dunia. Makanya disebut utusan. Sekarang ketika Anda sudah mengakui tidak ada nabi diutus kepada Roma, orang-orang Roma. Nah, lalu kamu mengatakan Yesus Paulus itu bukan nabi. Lalu catatannya 14 buku itu
Dari mana? Ya utusan. Dari mana? Paulus itu utusan Yesus. Utusan Dari mana? Yesus. Saya tidak tanya Dia siapa mendapatkan Paulus. ilham dari Yang saya tanya dari mana dia mendapatkan 14 kitab ini, dari mana? dari ilham Roh Yesus atau Roh Kudus. Ilham Roh Yesus. Ada lagi? Oke, coba tunjukkan ketika dia berbicara tentang Roma. Wahyu pertama yang diterima oleh Paulus yang mana? Aduh, ini jadi sekarang saya kan udah jawab ya. Dari ilham. Terus Iya, bantahannya apa? Anda kan ngarang bebas dari ilham katanya. Nah, buktikan ilham pertama yang diterima Paulus itu yang mana di antara ke-14 buku karangannya? 1 Petrus itu disebut. Saya tanya, itu ilham ada dorongan pertama, dari Roh Kudus. ilham 1 pertama yang diterima Paulus itu yang mana di antara 14 buku karangannya? Yang mana? Ya, yang ada di surat Paulus lah. Surat Paulus kan ada banyak. Surah yang mana? Yang pertama sekali diterima oleh Paulus dari Yesus. Bisa lihat di Alkitab itu ada surat Paulus kepada Roma, surat Paulus kepada jemaat di. Iya, ditanya ilham pertama yang diterima oleh Paulus dari Yesus itu yang mana? Gak ada relevansinya pertanyaan ini dengan jawaban saya. Saya Mau kan yang pertama, bertanya yang terakhir, dari yang jelas mana? ilham. Dari mana Paulus mendapatkan 14 karangan berupa buku itu, dari mana? Anda mengatakan dari Yesus. Tunjukkan ilham pertama yang diterima dari Yesus itu yang mana? Ya, surat Paulus kepada Roma itu salah satunya. Yang pertama. Saya sih urutannya nggak tahu. Oke. Ya, saya nggak tahu urutannya. Oke, baik, kita baca Roma 1. Tapi itu tidak, jawaban saya tetap menjawab. Oke, kita baca Roma 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apakah itu wahyu pertama yang diterima oleh Paulus dari mulut Yesus? Itu adalah tulisan Paulus, bukan. Lah, katanya tadi bukan ilham wahyu. dari Itu Yesus. menceritakan apa yang ada di pikiran Paulus. Nah, ini ilham atau apa sih? Ini ilham atau Ya, karangan? semua pikiran Paulus ilhami Roh Kudus. Oh, berarti tidak semua surah-surah Paulus Ilham 14 itu kan buku. dorongan dari Roh Kudus. Berarti 14 buku ini tidak semua dari ilham. Lah, kalau saya tanya Al-Quran itu dari Jibril malah. Gebleknya di situ Muhammad. Saya tanya, apakah semua Itu surat karangan Muhammad. Apakah 14 kitab karangan Paulus ini itu semuanya ilham dari Yesus? Ya sama seperti Muhammad. Apakah itu firman Tuhan? Kan cuma Jibril yang ngomong. Tanya mau balik nanya. Aduh, Tuhan parah ini. pernah bicara sama Muhammad. Parah ini manusia. Memang Tuhan pernah bicara sama Muhammad. Parah Nggak ini pernah. manusia. Parah, Ada parah, tokoh. parah. Ada tokoh Jibril ngomong sama Muhammad. Semua kumpulan omongan Jibril ini Al-Quran dijadikan mengatakan Al-Quran. Qul nazzalahu Terus ruhul mana qudusi peranan min Allah? rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa Kagak hudan wa ada busyra peranan lil Allah. muslimin. Oke, Roh Kudus mewahyukan Gabriel Al-Quran itu dari Allah dengan kebenaran. Min rabbika, dari Tuhanmu, dari Allah dengan kebenaran. Nah, sekarang coba tunjukkan dalilnya bahwa surat Roma itu adalah wahyu dari Yesus. Mana? Coba tertulis di mana? Silakan David buka mic-nya. Silakan David buka mic-nya. Ngantuk saya lihat David ini ya. Nggak ada ilmu, mulutnya besar. David kau suruh ngomong diam, giliran orang suruh diam ngomong. Kok semua Mulutnya kayak jagoan. besar.
pantatnya kecil, pantatnya bola. Kaitan Apa itu? ini kaitan aduh. Udah tua. Kalau Al-Quran kan jelas tuh, Al-Quran jelas. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Oke. Al-Quran itu diwahyukan dari Tuhanmu dengan benar. Nah, sekarang mana dalilnya? Roma itu adalah firman dari Yesus yang disampaikan kepada Nabi palsu Paulus dengan benar. Mana? Mana dalilnya kayak gitu? Mana? Mana? Kasih tisu dulu, host. Kasih tisu sama Pak David. Udah pingsan. Berikan permen. Buka mute-nya. Tadi, Jangan tadi, dia nggak tahu bikin. Bentar lagi kabur ya. Jangan kabur ya. Malu-maluin kalau kabur. Jangan kabur. Nah, kemarin nantangi Gurunda. Kemarin dia nantang, ayo kapan katanya. Ayo katanya. Cara mau kabur begini, cara mau kabur. Cuma kelas Awas ya, kayak gitu kabur. doang. Bisanya cuma teriak-teriak. Dia Ayo, nggak tahu David. buka mic. Silakan David. Udah. menyampaikan Wah, Taurat ya. Ya, Oke, Gabriel silakan. tidak menyampaikan Taurat, tidak menyampaikan Zabur, tidak menyampaikan Apa Injil. hubungannya? Kalau dia Qul menyampaikan nazzalahu Al-Quran, ruhul itu qudus min rabbika bil haqq. Tidak ada urusannya dengan itu. Kita sedang bahas Al-Quran. Al-Quran itu adalah dari Roh Kudus yang diturunkan dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jelas. Sekarang mana tunjukkan? Kitab tapi Roh Roma. Kudus- Roh Kudus itu bukan Jibril. Dengarkan. Roh Kudus bukan Jibril di Al-Quran. Udah, Mana ayatnya? Roh Kudus Udah, Jibril. Udah, Al-Baqarah ayat Agak 7, ada, ayat sampai 97. mabok Anda cari Al-Quran. ayat yang menyatakan Jibril adalah Roh Kudus, tidak ada. Al-Quran surah Al-Baqarah Ada. ayat Dasar goblok semua. 97. Sekarang giliran Anda menjawab. Mana dalilnya Yesus mengakui surat Roma Jibril itu itu adalah tokoh wahyu Nabi dari Muhammad. Yesus. Mana dalilnya surat Roma itu adalah wahyu dari Yesus? Mana dalilnya? Yang ada Mana itu dalilnya? Jibril sama dengan Roh Kudus mana? Jelaskan dulu kan saya kan Penyembah bangke lu kalau ngomong yang bener ngapa, jangan kasar ngapa, weh penyembah biji peler. Woi, Dari tadi ngomong kiblat. biar kalau dia nyerang Teknik Pak, teknik berdebat. biar Ahi kalau nyerang pribadi enggak apa-apa. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa surat Roma itu adalah ilham dari Roh Kudus. Itu tertulis di mana? Tidak ada itu tertulis. Hanya Oke, ada udah ayat selesai. 1 Petrus. Udah selesai, berarti Paulus itu nabi palsu berarti. Mana ada nabi? Iya. Aduh goblok, Paulus itu bukan nabi goblok. Nah, kalau bukan nabi, memang bukan nabi jelas, tapi nabi palsu. Memang bukan nabi, tapi nabi Dia palsu. utusan. Dia bukan nabi Bahasa tapi nabi palsu. aslinya utusan. Apa buktinya Itu dia bukan nabi? apostel. Bukan nabi tapi nabi palsu. Dia menuliskan surat. Katanya itu firman Tuhan, tapi ternyata Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap tulisannya. Berarti dia nabi palsu. Itu semua murid Yesus. Semua murid Yesus itu pasti akan menentang kalau itu palsu. David, dengarkan. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus itu masuk dalam jajaran nabi. Inilah nabi-nabi yang datang mengajar di Antioquia. Di antaranya ada Nabi Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Udah, kau diam. Nah, kalau kamu sudah mengakui bahwa ternyata surat Paulus itu tidak ada pernyataan Yesus sebagai ilham kepada Paulus, maka catatan Paulus itu bukan firman Tuhan dan Paulus adalah nabi palsu. Begitu, Saudara David. Dah ya. Jadi nabinya Kristen itu adalah Paulus, Jibril itu tapi ngasih sayang ayat ke sekali apa Nabi buktinya bahwa itu Paulus dari itu Tuhan? adalah Apa nabi buktinya Jibril itu ngasih palsu. Muhammad ayat dari Tuhan? Apa Ah. buktinya? Kul man kana aduwan Jelas Muhammad bukan nabi di dalam kitab tanah Yahudi tidak ada kenabian dari Arab. qalbika Tidak biiznillah ada kenabian dari Arab menurut kitab Yahudi. baina Tidak ada nabi. yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah.
Oke. Jadi yang datang tadi Roh Kudus membawa Al-Quran itu siapa? Jibril. Jadi Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang permasalahannya di kamu, Saudara David. Mana pengakuan Yesus kalau surat Roma itu adalah ilham? Mana? Mana. Kalau tidak ada, berarti kitabnya Paulus itu adalah kitab palsu, dan dia sebagai utusan juga sebagai utusan palsu, dan karena dia mengatakan dirinya menerima ilham, maka Paulus sama dengan bi palsu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan padanya ada beberapa nabi, di antaranya adalah Om Saulus. Nabi di situ, nabi di situ artinya orang yang diilhami Tuhan. Ya cocok. Makanya Bukan di situ. nabi dalam pengertian Islam. Ya makanya berarti Saulus itu nabi palsu, karena ternyata catatannya bukan ilham, karangan bebas. Nangis. Ya sama dengan Muhammad dong. Coba kamu Muhammad itu nangis. nabi palsu. Coba kamu nangis pakai tangga G, kunci G. Coba, kayak mana modelnya? Gitu. Muhammad itu bukan nabi, Pak. Pak, Muhammad itu bukan nabi, tidak diakui Yahudi. Ya. Makanya saya dengan Tofia Singar. Tofia Singar pernah diskusi sama saya, Tofia Singar. Alah gitu. Dia bilang Allahnya Islam sama dengan Tuhannya Yahudi. Saya tanya sama dia, apakah Yahudi mengakui kenabian dari Arab? Diam dia kan. Kamu bercakap dengan, kalau dibilang kamu bercakap Iya. dengan rawi Ada tersebut ayatnya. menggunakan bahasa apa dengan dia? bahasa Inggris, dia orang Amerika. Kamu bisa bahasa Inggris? Tofia Singar orang Amerika, bukan orang Kamu orang- bisa bukan bahasa negara Inggris? Yahudi. Saya tanya gitu. Kamu bisa bahasa Inggris? Dia nggak bisa jawab, kabur Pak. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Saya bisa. Yakin? Bisa. Yakin? Ya, Anda tuh goblok. Makanya saya bilang bisa. Iya. Yakin Anda bisa bahasa Inggris? Tidak ada kenabian dari Arab. Itu hal pertama yang harus Nggak tipu-tipu Kristen nggak laku. Mau suara keras. Apa? Karena tidak ada buktinya bahwa Roh Kudus sama dengan Jibril. Nggak ada buktinya di Al-Quran. Nah ini ada. Kan saya bilang Muslim pada goblok. kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Jelas itu dalilnya. Mau apa lagi? Jelas Pak, jelas. Jelas bahwa kata Allah di Alkitab mulai tidak ada lagi. hubungannya sama sekali dengan Mulai Allah di lagi. Al-Quran. Mulai Udah, lagi. jelas. Kesimpulan kita adalah Nabi yang datang ke Roma dan Yunani itu adalah nabi palsu. Namanya Paulus. Kitabnya juga kitab palsu, bukan firman Tuhan. Ya, selesai. David. Bawa topik. David. Topik apakah Jibril sama dengan Roh Kudus sekali-sekali. David, kita omongin. Kita udah selesai ya. Oke, kita bahas itu nanti. Tapi kita simpulkan bahwa Nabi yang datang kepada Romawi Yunani bernama Paulus itu adalah nabi palsu. Kitabnya juga kitab palsu. Tuhan yang dijual kepada Romawi dan Yunani itu juga adalah Tuhan palsu. Selesai. Oke, sekarang pindah topik. Apa yang Anda permasalahkan sekarang? Siapa bilang? Apa? Dia bukan nabi, Anda ya udah salah. Dia Kisah bukan Para nabi. Rasul, Kisah Para Rasul 13. Kisah Para salah. Rasul. Bilangnya Rasul itu salah. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya itu nabi. Om Saulus adalah nabi dari Antioquia untuk orang Romawi dan Yunani, tapi nabi palsu. Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Itu dianggap Nabi itu. Dianggap. Sudah selesai. Kisah Para Rasul 7:37 coba dibaca tuh. Kisah Para Rasul 7:37 tuh. Paulus Nabi itu. Oke, selesai kita ya. Kamu picek nggak pernah baca Bible ngerti? Ya, kan bahasa aslinya
Woi, bahasa aslinya apa coba? Nabi di situ bahasa Yunani-nya apa? Coba cek. Original teksnya di sana kalau kata Nabi dalam bahasa Yunani kan itu sudah jelas bagi kita ya. Propetes artinya nabi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 dia disebut propetes. Di sini juga di Kisah Para Rasul 7:37 propetes juga ya, akhi. Betul. Nah, nabi juga dia. Goblok, propetes. Coba lihat di kamus. Propetes sama apostel sama enggak? Bahasa Inggris. Apostel itu rasul. Apostel. Tapi kalau propetes itu nabi. Apakah itu propet? Propet itu penyampai pesan, nabi. Apostel. Kalau apostel Apostel apa? itu utusan, tolol. Apostel apa apostel? Apostel Udah. itu utusan, tolol. Ngerti ndak? Udah. Dasar tolol. Udah ya. Bisa. Udah Kalau ya. nggak ngerti Kristen tanya saya. Lah ini Ah, makanya kita Kalau Islam tanya saya. Apa yang ditanyakan sama kamu tolol kayak gitu? Apa yang ditanyakan sama kamu? Apa yang mau ditanya sama Sekarang orang kalau saya tolol bilang kayak dia juga disebut. Dia Udah, disebut udah. apostel itu puluhan Paulus kali. itu nabi tapi Disebut palsu. nabi. Sudah, Sekali. sudah. Paulus itu Tidak nabi tema, tapi tidak tema. palsu. Sudah. Muhammad juga nabi palsu. Terserah. Allah itu Tuhan palsu. Terserah. Orang nggak bisa ngomong. Terserah. Masa ngomong aja Tuhan nggak bisa Allah. Terserahmu. Yang Nggak ada, pasti. nggak ada yang lain ya? Yang pasti. Nggak ada orang tolol Paulus kayak gini kok sudah- diajak diskusi nggak ada yang lain rupanya. Sudah terbukti. Paulus nabi palsu, Tuhan yang dijual Tuhan palsu, kitab yang dijual kitab palsu. Dah selesai. Kita pindah topik. Silakan David. Udah tadi goblok. Pindah kunci C. Kunci F. Itu kunci F itu. Ini yang disebut di sini disebut propet ya. Dalam bahasa Yunani propet. Benar ya, akhi ya, benar ya. Ya, how to Ya. estin haus Moses ho epias hoi ois Israel propeten. Tuh. Paulus oke. nabi propet. Ini orang kopla diajak debat aja. Itu D minor itu D minor. Bang Wan gedein punya gua Bang Wan. Enggak percaya dia. Hah? Paulus Nabi. Nih Bang Wan, coba gedein Bang Apa? Wan. Tadi apa yang katain Bang? Gedein. Jago gedein. Nah. Geser punya lu. Punya gua. Itu, nah itu. Nah, itu. David, goblok. Baca. Jangan katakan goblok kepada orang yang Jangan dibawa-bawa. Yang nggak ikutin boleh bahasa. menyebut Iya. orang itu sebagai kata-kata goblok. Meskipun saudara David ini memang goblok sih, memang goblok. Nggak boleh. Nangis David. Nggak boleh. Hei David, baca ini. Buta mata lu pucak ya. Hei. David, Deketin bang, mana kelihatan. Deketin. Di screenshot dikit yang itunya aja. dia propetes ini. Paulus, kamu nabi tapi palsu. Hei. Paulus, Tuhan yang kamu jual juga Tuhan palsu. Hei David, mata lu pucak. Nangis, dia nangis. Pakai nada apa nangisnya? Kunci K. Kunci nggak ada kunci kan. Bagian ada D E minor. D minor kecil lagi. Udah ya saudara David, lain kali kalau berdiskusi hindari kata goblok, kata tolol. Iya. Jangan kayak gitulah. Kalau Anda berilmu enggak masalah. Ya Atau- memang ajaran Tuhannya begitu kan. Tuhannya itu kan mulutnya busuk. Karena Ada Anda- orang minta tolong aja malah disamakan dengan anjing. betul. Kan busuk mulutnya itu Tuhannya. Parah ini David. Jangan pancing kami umat Islam, karena apapun bisa terlontar nanti, saudara David. David, kamu nggak mau turun? Mau lanjut diskusi apa gimana? Cari ganti lah, cari ganti orang koplak kayak gini. Ya udah. Nggak ada Kopla ini. itu apa, akhi? Kopla. Kopla itu otaknya isinya cuma lendir.
Aduh, Bang Juma Bekicot dong. keluar TikTok dulu. Ya kayak bekicot. Bang Juma keluar TikTok dulu. Bang Juma keluar TikTok dulu. David, David, 1 Korintus 4:10, weh. Ya, Bang Juma ya. Bersuara kau. Turun, Shh, weh. Kena keluar TikTok. Oh, Weh. dari itu ya, Kode Roh Kudus ya, abang ya. Hei, David, baca kau 1 Korintus 4:10. Kristen geblek karena Kristus itu. David, David, Ya 1 Korintus 4:13. Udah Kristen, bang, dia udah kencing di Sampai celana. dia Udah. bacain. Apa kau? Hei, 1 Korintus 4:10 itu David Kristen goblek Iya, karena bacakan. Kristus. Itu. Baca kau. Iya. Baca. Ya terus kenapa? Terus apa terus? Grundel lanjut. Kalau saya bilang Anda pinter, saya dosa nggak? Gimana? Kalau saya bilang Anda pinter, saya dosa nggak bohong? Enggak dosa, memang kami pintar. Ya, bohong lah saya, orang goblok dibilang pinter. Gimana Oh. sih? Kalau kami goblok pasti kami mencari oten. Paham? Ya kalau kita goblok kita nyembah bangke kayak dia. Tadi Makanya kita itu nggak mau nyembah bangke itu karena kita balik pinter. ke topik. Nah kalau lo kan bangke lo sembah. Propetes itu apa? Propetes. Baca lagi, baca. Propetes mana propetes? Tampilkan lagi. Apakah artinya nabi? Coba lihat. Protetes. Nanti aja Keteter. lo. Modal congor kau, modal congor. Apa itu tadi kau bilang? Kamu Keteter. udah kalah, ganti topik aja David. Ini bangun, bangun. Cemberut. Lagi. Bang Baca Moto, dan Bang Moto, Masih istirahat biar gitu. dia nggak penasaran. Ya. Buka dong. Katanya propetes Ini. nabi. ini. Protetes. Protet. Baca. Ternyata bener-bener picek Baca. matanya ya. Padahal tadi udah dikasih tahu itu. Iya, propet. Iya, memang picek matanya orang ini. Nggak Baca dong. ngerti. Propet. Dibaca. Dibaca yang terakhir itu artinya apa? Dibaca yang terakhir artinya apa? Nabi. Nabi. Artinya ada Nabi, 4. para nabi, buat Nabi di situ. Kau ini kayak Roma 3 nomor 7 kau pendusta kau ini. Itu buat itu nabi, seorang nabi, para nabi. Nabi udah jelas ya. Ditanya tadi mana? Ditanya tadi Gurunda itu mana? Oh, Surat-surat Paulus itu. Itu nomor 14 surat Paulus. nomor 2 itu nomor 2A coba apa itu? Nomor 2E itu nabi tuh. Oh, propetes, ini propetes. Kalau yang nabi benar itu 2F. Ini propetes tuh. Iya, Mata lu ya? artinya macam-macam di situ. Ini nabi bukan. Ya iya, artinya ada 5 apa 4 itu. Bukan. Pakai mata itu pakai kacamata, jangan picak. Pakai kacamata. Memang picek matanya orang ini bener-bener nggak ngerti. Di situ nabi, Oke, para oke. nabi, utusan, apa? Bang Oji deketin Bener-bener Oke, teman-teman. picek ini Itu ada matanya. 5. Baik, teman-teman. Iya, Saya rasa- rasa picek Iya. matanya. ya, kita jangan menghabiskan waktu berdialog Udah dengan buanglah, ini. buang orang matanya picek kayak gini, buanglah turunin. Pelepah pisang yang udah kering kayak gini. Saya diundang. Udah Bang, udah turunin ganti saja. Oke teman-teman, saya pamit. Ini ada saudaranya Ukti blokir permanen yang Oh, masih iya, iya. oten mau berdiskusi dengan saya. Siap, Begitu siap, juga Bunda. bapaknya. Beliau masih Kristen, minta saya berdialog dengan bapak dan juga anaknya. Semoga tetangga-tetangganya satu kampung juga ikut. Ya, saya pamit dulu. Insya Allah nanti gabung lagi di sini, ya. Siap. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Thank you atas ilmunya para guru semuanya. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Gurunda. Amin amin. Antum semua juga demikian adanya. Yuk. Ya amin ya Allah.